Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Nikmat tak terhingga banyaknya Allah berikan kepada kita semua, sehingga terus kita mensyukurinya. Kesyukuran terhadap nikmat itu akan menghasilkan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kenikmatan terus akan ditambah. Allah menjanjikan dengan lam taukid, dengan penekanan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. La di sini pendek, artinya benar-benar dan sungguh-sungguh. Kalau kalian bersyukur, akan aku tambah kenikmatan-kenikmatan lainnya. Ya, jadi insya Allah, kalau kita ingin melihat bagaimana nikmat yang diberikan Allah kepada kita, lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau kita sakit flu, lihat di sana ada yang kanker, ada yang tipes, dan seterusnya. Kalau kita sakit mungkin kronis dan sakit keras, ya kita melihat yang lebih ini lagi. Ada yang koma sampai berapa bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Lihatlah orang yang di bawah kita. Kalau kita mendapatkan rezeki, ya mungkin rezeki itu tidak banyak, ya. Lihatlah orang yang di bawah kita. Ada yang kesulitan untuk makan keseharian aja sulit. Jadi ketika kita melihat ilaman adnana, kepada yang lebih rendah, ya kita akan, oh ternyata saya masih diberi ini, itu, dan seterusnya. Ini itulah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masa pandemi yang sudah lama, ya lama, setengah tahun, 6 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya. Jadi sudah 6 bulan. Ini tidak ada dalam sejarah selama kita hidup loh, ya, kejadian yang seperti ini. Ketika gempa kan ada libur cuman berapa hari. Ketika erupsi Merapi juga ada libur cuman berapa hari, ya. Jadi musibahnya kelihatan. Gunung meletus, gempa bumi kelihatan. Tapi ini sesuatu yang tidak kelihatan, nah, tapi malah lebih lama, ya, 6 bulan, dan sampai kapan kita, ya. Nah, ini para ustadz dan ustadzah. Sekarang ini bulan Agustus mengingatkan kepada kita kemerdekaan Indonesia, ya, mengingatkan kepada kita siapa mereka-mereka yang punya andil, siapa mereka-mereka yang memberi kontribusi yang sangat
tinggi, mengorbankan jiwa raga, harta benda saat itu, sehingga sampai Indonesia bisa merdeka. Ini jangan melupakan sejarah. Makanya Allah mengingatkan, wa inna fi qisasihim la ibratun li ulil albab. Dalam kisah-kisah mereka itu, di balik itu ada pelajaran yang amat sangat tinggi. Ya, la ibratun. Jadi ada satu pelajaran. Maka kita tidak boleh melupakan sejarah itu. Siapa yang punya andil dalam memerdekakan negeri kita? Mereka para ulama, mereka para kiai, mereka para santri, ya, yang punya andil, dan itu tidak boleh dilupakan. Terus kita berikan kepada anak-anak didik kita, memahamkan siapa mereka-mereka yang punya kontribusi dalam memerdekakan Indonesia kita ini. Maka dalam surat Al-Anfal Allah itu mengingatkan, wazkur, ingatlah, wazkuru iz antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatakhatafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Wazkuru itu ingatlah, ingat. Artinya di sini jangan melupakan sejarah. Bagaimana keadaan dulu? Iz antum qalilum mustad'afun. Ini konteksnya mengingatkan kepada Rasulullah bagaimana dulu dengan sahabat yang jumlahnya sedikit, lemah, tidak punya kekuatan. Nah, yang mana dulu dalam keadaan khawatir terus. Jangan-jangan kalah, jangan-jangan bubar, jangan-jangan dan seterusnya. Ya, ini Allah mengingatkan begitu. Mustad'afun, lemah, takhafun, dalam keadaan khawatir terus. Kemudian fa'awakum wa ayyadakum binasri, kemudian Allah itu mengamankan dan memberi kekuatan, memberi dukungan. Terus memberi rezeki, wa razaqakum minat thayyibati, rezeki-rezeki yang baik, bisa makan, bisa ya memberi kehidupan, kemudian la'alakum tashkurun, agar supaya kalian itu bisa bersyukur dengan kenikmatan itu. Nah, inilah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita flashback ke belakang dulu, itu yang punya andil ya itu harus diuri-uri, dalam arti dijaga. Dijaga dalam arti apa? Kualitasnya tetap baik ya, terus meningkat ya. Nah itu. Wa ayyadakum, nanti Allah akan memberi dukungan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ketika ada sahabat yang menghina sahabatnya, ya, Rasulullah sabdanya gimana? La tasubbu ashabi, jangan kalian sekali-kali menghina, mencerca sahabatku. Ya, lau anfakta, ya, zahaba minal uhud, kalaupun kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan bisa membandinginya. Jadi tidak bisa membandingkan itu. Karena apa? Karena jasa para sahabat yang membawa Islam sampai kepada kita, itu mereka. Maka dalam konteks kenegaraan yang lebih luas,
dalam hal kemerdekaan kita tidak boleh melupakan para ulama yang punya andil besar dalam memerdekakan negeri ini. Kita tidak boleh menafikan para kiai, para pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang gugur itu punya andil, ya. Dan cita-cita mereka yang luhur harus dipertahankan. Nah, ini para ustadz dan ustazah, nanti kita juga punya sejarah dalam arti pondok kita, pesantren kita yang dulu kecil, dulu santrinya cuma 3, ya, terus bertambah, berkembang. Jangan lupakan sejarah itu, ya. La'ibratun, itu ada satu pelajaran yang amat sangat tinggi. Nah, maka nilai-nilai itu, cita-cita muassis para pendahulu-pendahulu ini harus diugemi, harus dipegang erat-erat, ya, agar supaya terus akan nilai-nilai tambah, kualitasnya lebih baik, terus semakin besar, semakin kokoh. Karena tidak melupakan sejarah itu. Nah, inilah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo terus kita memberi kontribusi untuk membuat sejarah gitu loh. Orang-orang yang bersejarah dalam arti terus dikenang itu kan karena memberi kontribusi yang besar dalam perjuangannya. Nah, kita juga begitu, agar supaya anak-anak cucu kita mengingat sejarah masa lalunya, ya harus kita buktikan apa kontribusi yang kita berikan dalam perjuangan ini. Makanya Allah dalam Al-Quran itu kan berkali-kali, wajahidu itu kan berkali-kali, berjihad, berjuang, bi amwal, bi anfus, bondo, bau, pikir, lek perlu sak nyawani sisan itu. Ya, kontribusi yang seperti itu loh yang tinggi dan akan menjadi kenangan dan membuat sejarah. Kita semuanya harus menjadi personil yang membuat sejarah. Artinya masa lalu yang jaya, ya, yang itu diteruskan oleh generasi-generasi yang setelah kita. Jadi punya kenangan, oh dulu ustadz ini, dan seterusnya, ya, punya kenangan. Dan anak didik kita akan mengenang selamanya. Dan itu kontribusi yang luar biasa. Dan itu jariyah. Yang namanya jariyah itu pahala yang terus mengalir. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bisalas. Kalau anak Adam mati, terputus amalnya kecuali 3 hal itu. Shadaqatun jariyah, ya artinya kita juga seberapa yang bisa kita lakukan untuk amwal, untuk harta kita, juga untuk kontribusi dalam perjuangan ini. Ilmu kita, ya, ilmun yuntafa'u bi, shadaqatun jariyah, waladun saleh. Jadi kita ciptakan anak-anak yang saleh, yang itu akan mendoakan kita. Nah, ini para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita ya termasuk orang yang punya sejarah dalam arti punya kontribusi dalam perjuangan ini sebanyak-banyaknya dan akan memberi aset masa depan kita di akhiratnya, dan kita akan tetap panen, ya, untuk masa depan kita setelah kita tidak ada di dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada
taujih hari Selasa kita hidupkan lagi ya. Kita tolong semuanya juga mengikuti walaupun tidak bertemu tatap muka, tapi harapan saya semua tetap bisa mengikutinya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.